Page 36. Silakan buka buku halaman 36. Carlos, Ferdinand, Chelsea, Natalie, Ryuji, Valencia, Darissa, Evelyn Ho, Jevan, Ricky Matthew, Carmelin. Sudah? Oke, lanjut ke tulis tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Selasa. Tulis tanggalnya ya. Halaman 36. Oke, tulis tanggalnya hari ini. Oke, kita lanjut. Changes in the Earth's weather and climate. Perubahan cuaca dan iklim di bumi. Perubahan cuaca dan iklim di bumi itu topik hari ini. Ya, masih di cuaca dan iklim. Jadi kita mau ngebahas ini. Oke, Miss baca. Number 1. Dengarkan ya, kamu perhatikan buku kamu. The blank 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 is the rapid evaporation and condensation of water on it. A. Freezing. B. Changes state. C. Water cycle. Miss pilihnya apa? C kan, water cycle. Water cycle itu apa? Siklus air. Siklus air adalah evaporation itu semalam artinya apa? Penguapan. Penguapan. Jadi Miss ulang. Siklus air adalah penguapan berulang-ulang and condensation. Condensation itu artinya kondensasi air di belahan bumi maksudnya. Oke, jadi kamu bilang adalah C. Pilihan yang tepat adalah C, water cycle. Siklus air. Bukan pembekuan ya, freezing bukan ya, kemudian changes in state bukan ya, perubahan keadaan tidak. Pilihannya adalah C, water cycle itu adalah siklus air. Yang benar tuh C, water cycle. Siklus air. Disulang, siklus air adalah penguapan berulang-ulang, evaporation itu penguapan ya. Penguapan berulang-ulang dan kondensasi air di belahan bumi itu maksudnya. Oke, Tegar? Paham ya? Kamu silang bagian C, jangan salah silang. Next, number 2. Ceke-ceke, blank blank blank, forms when water vapor from the surface of the earth rises into the sky. A. Rain. B. Clouds. C. Rainbows. Nah, Miss pilihannya apa? Clouds. Ya, awan. Kenapa B awan? Awan terbentuk form when water. Awan terbentuk ketika uap air dari permukaan bumi of the earth rises into the sky. Naik ke langit. Jadi pilihannya adalah B, awan ya. Bukan hujan atau rain atau bukan pelangi. Pelangi itu rainbow. Ya, rainbow ini salah, hujan ini salah. Jadi yang benar adalah clouds, awan. Awan terbentuk ketika uap air dari permukaan bumi naik ke langit. Jawabannya adalah awan. B. Itu maksudnya kira-kira seperti itu. Maksud soalnya. Oke, Clarissa? Disilang ya, Karlis, Tegar. Kita lanjut ke nomor 3.
Water vapor in the sky falls back to the earth as ceke-ceke, titik-titik. Oke. A. Rain. B. Clouds. C. Steam. Ini silangnya apa? Pembahasannya rain, hujan. B. Awan. Steam itu apa? Uap. Steam uap. Kamu tulis loh istilah yang terbaru ini, steam itu uap. Udah, jadi maksudnya begini. Uap air di langit in the sky, uap air di langit jatuh kembali, falls back, jatuh kembali ke bumi, to the earth as sebagai uap air di langit. Jadi hujan itu asalnya itu bentuknya uap air dulu, baru air dari bumi turun ke bumi maksudnya ya. Disulang, uap air di langit jatuh kembali ke bumi sebagai apa? Apakah sebagai awan, uap, atau hujan? Pilihannya adalah rain, hujan gitu ya. Kamu silang A. Sudah? Saya lanjut number 4. Weather patterns over a long period of time are called blank blank blank. A. Condition. B. Climate. C. Seasons. Pembahasannya adalah seasons. Kenapa? Weather, pola cuaca. Pola cuaca dalam jangka waktu over a long period. Over a long period. Pola cuaca dalam jangka waktu of time, dalam jangka waktu yang lama, are called, disebut titik-titik, seperti itu maksudnya. Ya, pola cuaca dalam jangka waktu yang lama disebut apa namanya? Condition. Condition is kondisi. Climate. Climate is iklim. Season. Season is musim. Jadi yang tepat adalah seasons, musim. Pola cuaca dalam jangka waktu yang lama, a long period of time, disebut apa? Namanya musim. Kamu silang bagian C. Kira-kira sudah paham? Sudah ya, karena Miss terjemahkan maksudnya apa ini pembahasannya begitu. Ya, jadi Miss ulangin. Water cycle itu kamu tulis aja kosakata terbaru, itu artinya apa? Siklus air. Oke. Rainbow, udah tahu lah ya, pelangi. Oke. Climate itu iklim, season musim. Oke. Kita lanjut part B, bagian B. Nah, ini dia bagian B. Label the diagram. Use the words to label the arrow in the diagram. Gunakan kata-kata di bawah ini untuk kamu isi di diagram tersebut. Lihat gambarnya dulu. Picture-nya apa? Kira-kira ini gambar apa? Nah, ini gambar terjadinya proses hujan. Begitu. Jadi pertama-tama itu ada uap air. Uap air tadi apa? Uap air. Uap air. Water vapor. Jadi pertama-tama itu ada uap air, kemudian ada condensation, terakhir evaporation. Jadi kira-kira ini kamu isi kotak yang kosong pertama itu. Pembahasannya adalah rain, snow, or ice. Sorry, rain, snow, or ice. Rain, snow, or ice itu maksudnya adalah hujan, salju, atau es. Hujan, salju, atau es. Snow itu salju, ice, es. Hujan, salju, atau es. Itu maksudnya. Kemudian di diagram yang kedua, itu kamu tulis condensation.
Indonesianya kondensasi, tapi karena istilahnya sama, mirip ya, condensation itu sama dengan kondensasi maksudnya. Ya, kemudian yang terakhir diagramnya adalah evaporation. Evaporation itu apa? Penguapan. Jadi air laut itu menguap dulu, kemudian uap airnya terbentuk di awan, turunlah hujan. Begitu maksudnya. Makanya hasilnya rain, snow, or ice. Hujan, salju, atau es bentuknya tergantung kondisi iklimnya di daerah. Kalau di Indonesia nggak pernah ada salju, nggak pernah ada es. Yang ada rain. Ya, tergantung negara atau istilahnya wilayahnya di mana. Begitu, makanya tergantung iklim dan musimnya. Kira-kira sudah paham belum? Di Indonesia hanya ada 2 musim. Ya, musim hujan dan musim kemarau. Nggak ada yang musim es, nggak ada musim salju. Tapi kalau di negara lain, di belahan dunia ada 4 musim. Semalam kita sudah bahas di halaman 35, page 35. Spring, summer, winter, autumn. Oke? Sudah digambar belum kira-kira yang semalam disuruh? Sudah ada? Belum? Segera digambar ya. Ini sudah diisi? Saya lanjut. Pak si, bagian si. Nah, ini juga ada istilah-istilah yang wajib kamu isi. Complete the sentence. Use this word. Gunakan kata-kata di bawah ini. Ekuator. Ekuator itu apa? Garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Kamu tulis di atasnya istilahnya itu maksudnya apa? North Pole. Kutub utara. North utara. North Pole. Kutub utara. Slash and burn. Ini artinya tergantung kalimatnya ya. Kalau dia kalimatnya hanya tebang, berarti memotong. Tapi kalau sudah kalimatnya lain, berarti artinya gini. Tebas dan bakar. Slash and burn. Tebas dan bakar. Tebas dan bakar itu artinya. South Pole, kutub selatan. South Pole, kutub selatan. Kutub selatan yang terakhir ini artinya kutub selatan ini tebas, dan bakar. Kita masuk ke bentuk soalnya. Kita mencari istilah ini yang cocok dan tepat di soal-soal di bawah ini. Oke, Miss baca, dengarkan. Kita mau ngebahas dulu yang ini. Bagian E. Countries near the blank 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 get plenty of sunlight all year long. Pilihannya adalah ekuator. Ekuator. Kenapa? Nah, dengarkan. Negara countries near, negara dekat khatulistiwa. Tadi Miss bilang ekuator kan garis khatulistiwa kan? Countries near the equator, negara dekat garis khatulistiwa. Nah, begitu kira-kira. Negara dekat khatulistiwa get plenty of sunlight all year long. Mendapatkan banyak sinar matahari sepanjang tahun. Jadi, negara yang termasuk garis khatulistiwa itu adalah Indonesia. Begitu. Jadi kamu kan tinggal di Indonesia, berarti kamu negaranya letaknya itu di posisi garis khatulistiwa. Makanya di negara kamu hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Sesuai dengan soal. Countries near the equator get plenty of sunlight all year long. Negara yang dekat garis khatulistiwa mendapat banyak of sunlight, sinar matahari sepanjang tahun, all year long.
sepanjang tahun. Benar ya? Oke, kamu tulis pembahasannya seperti ini. Number 2. The North Pole and the South Pole get little sunlight, so these regions are very cool. Kutub utara, dengarkan Tristan, kutub utara, tadi Miss bilang tadi apa? Istilah North Pole ini adalah kutub utara. Kutub utara dan kutub selatan, selatan. Kutub utara dan kutub selatan mendapat sedikit, get little sunlight. Get little sunlight, mendapat sedikit sunlight, sinar matahari. Sehingga these regions are very cool. Sehingga daerah ini very cool, sangat dingin. Makanya ada musim winter, summer, autumn seperti itu. Kenapa, Miss? Karena hanya sedikit mendapat sinar matahari. Daerah kutub utara dan kutub selatan. Apa itu? Biasa tuh negara Eropa, negara Antartika. Pernah ke Eropa, ke Inggris, ke Belanda, ke New Zealand. Nah, mereka itu hanya sedikit mendapat sinar matahari. Daerahnya kebanyakan daerahnya bersalju. Sesuai tadi yang soal tadi, bersalju. Dan daerahnya kebanyakan ditutupi oleh es. Begitu kira-kira. Sudah tahu ya kenapa negara Eropa itu negaranya banyak ditutupi oleh gunungan es bersalju. Inilah alasannya. Get little sunlight, sedikit mendapatkan sinar matahari. So these regions are very cool, sehingga negara tersebut sangat dingin, begitu kira-kira. Sudah paham? Tapi Miss, saya sukanya ke sana karena banyak salju, ya nggak apa-apa juga, begitu. Tapi mereka itu kalau disuruh memilih musim apa yang paling kamu senangi atau menyenangkan, mereka pilih musim apa semalam? Musim I like summer. Saya suka musim panas. So, di musim panas itulah mereka suka travel karena bisa melihat semuanya keadaan alamnya seperti itu. Oke, ini ditulis ya Tristan, Grace, Gaston. Kita lanjut bagian C. Oke, jangan chat dulu ya. Selesaikan dulu pembahasannya. Oke, saya lanjut. Destroying forest by burning down trees is. Kenapa Miss ini Miss dipilih? Tadi Miss jelaskan tadi apa artinya? Tebas dan bakar. Jadi maksudnya seperti ini. Destroying forest, merusak hutan. Destroying forest. Forest hutan kan? Destroying forest, merusak hutan dengan membakar, by burning down, dengan membakar pohon, by burning down trees, by burning down trees, dan membakar pohon is called, disebut begitu, slash and burn, tebang dan bakar. Jadi kamu tulis yang ini ya, saya ulangin. Merusak hutan dengan membakar pohon disebut tebang dan bakar. Ini sebenarnya nggak boleh dilakukan di seluruh belahan dunia ya. Yang namanya pohon-pohon tidak boleh ditebang sembarang. Sembarang nggak boleh. Kenapa?
bisa merusak lingkungan alam sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Jadi bumi itu harusnya kan hangat, ya kan? Karena banyak pohon dan banyak polusi yang masuk ke dalam bumi, akhirnya buminya nggak normal kembali gitu. Jadi adanya gas rumah kaca. Nanti belajarnya di kelas 4 ya, ini misalnya sepintas saja. Jadi dampaknya itu bisa ke belahan dunia kalau sudah terjadi seperti ini. Ada istilahnya kita harus menjaga atau melindungi bumi, karena itulah rumah kamu, begitu kira-kira. Kira-kira sudah paham? Sampai di sini kita mau review catatan loh. Nanti Miss tanya one by one siswanya apakah sudah selesai menulis catatan atau belum. Kaslin, sudah selesai menulis Kaslin? Viola, Nicholas, Silo, Ezio-Chen, Quinaya, Jericho, Evelyn, Valerie, Suryatonoto, Victor. Nah, Victor sudah selesai menulis, Victor. Halo. Oh, sedang menulis ya. Ryuji, Gerald. Miss lanjut ya ke catatan, oke? Oke, nah sekarang saya mau pilih dulu. Saya mau cek dulu apakah sudah selesai belum catatannya. Saya mau pilih. Yes. Ini kemana wajahnya ini? Marvel, Jason, Melisenda. Jordan Joshua, coba ambil buku tulis catatan IPA. Jordan Joshua, Jordan Joshua, Jordan Joshua. Tunjukkan sama lausenya apakah sudah selesai atau belum. Oke, finish ya. Bagus tulisannya rapi. Sekarang tugas kamu, coba kamu klik unmute Jordan. Klik unmute. Miss mau dengar kamu baca yang kamu tulis. Klik unmute. Oke, silakan baca. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Berdasarkan wujudnya benda dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-ciri benda padat: bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dan dapat berubah jika terdapat perlakuan tertentu. Misalnya dipotong, dipanaskan, dan lain-lain. Zat penyusun benda padat sangat terdapat. Ciri-ciri benda cair: bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Menekan ke segala arah. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ciri benda gas: mengisi seluruh ruang. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Menekan ke segala arah. Air is important because we breathe it to life. Air is important because we breathe it to life. Oke, good. Thank you ya, Jordan. Jangan lupa klik mute kembali. Klik mute kembali. Oke, selanjutnya, Miss mau pilih Gaston Geraldo. Ambil buku tulis catatan. Gaston Geraldo. Gaston Geraldo. Silakan ambil bukunya, Gaston. Saya mau cek. Gaston Geraldo. Gaston Geraldo. Tunjukkan sama lausenya. Coba lihat. Saya mau lihat. Apakah kamu sudah menyelesaikan catatan? Wow, very good. And how? Silakan baca Gaston Geraldo. Klik unmute. Klik unmute.
Oke, silakan baca Gaston yang kamu tulis. Banyaknya bahan penyusun terdapat dalam suatu benda disebut massa. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda padat: bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dapat berubah jika terdapat perlakuan tertentu, misalnya dipotong, dipanaskan, dan lain-lain. Zat penyusun benda padat sangat dapat. Ciri-ciri benda cair: bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap menekan ke segala arah, mengalir dari tempat rendah. Ciri-ciri benda gas: mengisi seluruh ruang, bentuk mengikuti bentuk wadahnya, menekan ke segala arah. Air is important Air is important because we breathe it to life. it's to life. Everything is Everything made of materials materials like wood or metal. and metal. Non-living things that as Non-living things that use air include cloud, fryers and balloons. Okay, thank you. Jangan lupa klik mute kembali ya. And then Lionel, langsung mau lihat yang kamu tulis catatannya, coba Lionel, coba ambil buku tulis IPA. Oke, buka. Saya mau lihat Lionel. Coba Miss mau lihat dulu Lionel. Oh, sudah ditulis. Good. Wah, bagus sekali tulisannya ya. Silakan Lionel baca yang Lionel tulis, langsung mau dengar dulu yuk. Klik unmute dulu Lionel, unmute speakernya. Oke, thank you. Silakan baca. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi padat, cair, gas. Ciri-ciri benda padat: A. Bentuk dan volume tetap. B. Bentuk dapat berubah jika terdapat perlakuan tertentu, misalnya dipotong, dipanaskan, dan lain-lain. C. Zat penyusun benda padat sangat rapat. 5. Ciri-ciri benda cair. A. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. B. Menekan ke segala arah. C. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ciri-ciri benda gas. A. Mengisi seluruh ruangan. B. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya. C. Menekan ke segala arah. Air is important because we breathe to life. Everything is made of materials like wood and metal. An ice cube is the solid form of water. The characteristics of a material are known as its
properties. Although hold a solid, gases fill the spaces of its container. We use the thermometer to measure how hot or how cold an object is. Oke, finish. Oke, klik mute kembali ya. Selanjutnya Carmelin. Coba ambil buku tulis IPA-nya Carmelin. Lause mau lihat kamu sudah selesai belum menulis catatan. Carmelin. Silakan baca ya. Oke, iya oke, thank you. Bagus tulisannya. Silakan baca Carmelin. Apa yang dimaksud dengan massa? Banyaknya bahan pengisi yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Apa yang dimaksud dengan volume? Carmelin, catatan sayang, catatan. Buku catatan ya. Buku catatan. Kamu sudah menulis catatan, Carmelin?